Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Mujaki dengan NPM 22010117. Baik, pada kali ini saya akan melakukan basic surgical skill 2. Dimana untuk tahap awal terlebih dahulu ini yaitu perkenalan semua instrumen yang akan digunakan dan pastikan instrumen ini berada di wadah yang steril. Kemudian yang pertama ini buka pisau bedah. Setelah itu dari bungkusnya, begitu juga kain kasa. Setelah itu buka jarum suntik. Lalu alat hacking. Alat hacking yang mana? Lalu selanjutnya ada alat hacking. Setelah itu ada hand gloves. Lalu setelah itu siapkan alat anestesi lokal. Lalu cuci tangan menggunakan antiseptik. Dengan menggunakan 6 langkah WHO. Kemudian ada antiseptik. Kemudian ada baik, lalu setelah itu menggunakan hand gloves, dimana pastikan tangan yang dominan terlebih dahulu. Baik, lalu setelah itu kenalkan instrumen yang akan digunakan serta fungsinya, yaitu yang pertama ada needle holder, lalu ada gunting kasa, setelah itu ada gunting jaringan atau mezen boom, lalu setelah itu ada klem arteri, dimana untuk klem arteri ini ada yang lurus dan ada yang bengkok. Setelah itu ada scalpel. Lalu ada pinset, dimana untuk pinsetnya ini ada yang bergerigi, ada yang tidak. Setelah itu, pinset chirurgis, dimana ini pinsetnya ini ada giginya, dan ada pinset yang tidak bergigi ini disebut anatomis. Lalu setelah itu ada gunting benang atau gunting benang. Gimana cara menggunakan gunting ini? Yang pertama ada gunting jaringan atau mezen boom, dimana untuk pegang gunting ini dengan memasukkan falang distal ibu jari dan falang distal jari manis ke cincin guntingnya, dan menggunakan jari telunjuk dalam menstabilkan gunting. Setelah itu yang selanjutnya ada gunting klem arteri, dimana caranya sama dengan penggunaan gunting jaringan. Gunakan dengan cara falang distal dan ibu jari masukkan ke dalam cincin dan juga jari manis. Dan untuk menstabilkan gunting ini menggunakan jari telunjuk. Namun untuk gunting ini berfungsi untuk dalam menjepit jaringan. Pastikan jangan sampai pisau atau jaringan menjadi robek. Satu yang berfungsi ini untuk menguncinya pembuluh darah atau jaringan. Lalu yang selanjutnya ada klem dengan gunting klem, dimana dengan tangan kiri yaitu kita ambil klem arterinya ini, kemudian kita jepit dengan salah satu bagian menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Kemudian sisanya ini pada jari manis, dimana masukkan jari manis ke dalam cincin gunting. Kemudian cara membuka guntingnya ini, kita dorong jari jempol ini ke arah belakang sehingga terbuka. Lalu untuk cara menjepitnya ini seperti biasa, namun harus hati-hati agar forcepsnya tetap terkontrol. Lalu setelah itu cara memegang needle holder, dimana untuk cara ini sama seperti memegang gunting biasanya, dengan menurunkan tangan kanan
dan ibu jari dan jari manis di cincin guntingnya. Baik, dimana yang selanjutnya cara menggunakan atau melakukan alat pembedahan. Yang pertama, ambil benang jarum dari kemanasannya, kemudian baca kemanasannya. Setelah itu, kemudian gunakan needle holder untuk memegang jarum benang pada 100% proksimal dari lingkaran benangnya. Cara mengambil jarum benang ini yaitu kemudian ambil pinset bedah yang mana pinset bedah ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada yang bergigi, dimana untuk bergigi ini untuk bagian yang keras misalnya pada fascia atau kulit. Setelah itu ada yang tidak bergigi atau atromatik, dimana untuk ini biasa digunakan untuk jaringan halus misalnya pada usus dan pembuluh darah. Dalam memegang pinset harus lembut, dimana cara membuang ini dengan menggunakan ibu jari dan jari tengah, dan pastikan pinset ini tidak merusak jaringan. Kemudian untuk skalpel ini, perhatikan nomor skalpel dan ukuran pisau yang digunakan. Khusus skalpel nomor 3 ini itu untuk mata pisau ganjil 5, 11 sampai 32, dan skalpel nomor 4 ini untuk mata pisau genap di mana 20, 22, 23. Kemudian cara memasang pisau bedah ini itu dengan menggunakan needle holder, di mana pisaunya ini dibuka dan dibungkusnya, kemudian letakkan kepada skalpel. Kemudian sisipkan pisau dan ujung mata sehingga skalpel ini terdengar bunyi kliknya. Lalu untuk skalpel genap nomor 4 ini gunakan dengan cara seperti funnel grip, sedangkan untuk skalpel ganjil nomor 3 ini gunakan dengan cara memegang pensilnya. Lalu cara untuk melepas pisau bedah ini dari skalpelnya ini itu dengan cara mendorong keluar sedikit pisau, kemudian tarik pisau bedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dong. Baik Pak, perkenalkan saya Dr. Ahmad Bijaki yang bertugas pada hari ini kayak ya. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Nabiullah. Punten Pak, sambil izin mencatat ya Pak ya. Ya. Usianya berapa tahun Pak? Saya usia 20 tahun. Oh, untuk alamatnya di mana Pak? Saya alamat di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Baik Pak, Bapak datang ke sini ada keluhan apa ya Pak? Ini dok, ada benjolan di tangan saya. Oh, ada benjolan. Ya. Untuk benjolan ini sudah terjadi berapa lama Pak? Kurang lebih 1 bulan yang lalu dok. Oh, sudah 1 bulan yang lalu. Untuk benjolan ini dia menetap atau tidak ya Pak? Untuk dilihat sih benjolannya itu menetap gitu dok. Oh, lalu untuk sebelumnya Bapak apakah ada riwayat alergi dari keluarga atau tidak? Kebetulan saya ada riwayat alergi dok. Oh, baik ya Pak. Setelah saya mengetahui keluhan Bapak ini, saya akan melakukan tindakan, di mana untuk tindakan ini saya akan melakukan pembedahan alat masak benjolan di lengan Bapak. Nanti saya akan melakukan anestesi terlebih dahulu agar Bapak tidak kesakitan, di mana untuk tujuannya ini dia tumor ini geng atau dia tidak berbahaya. Sebelum itu, sebelum ke tindakan Bapak ganti baju terlebih dahulu dengan menggunakan pakaian bedah ya Pak ya. Baik, setelah ini Bapak boleh menunggu di ruang tunggu. Baik Pak, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada dok, sudah cukup. Oh, tidak ada. Baik Pak. Baik, lalu yang selanjutnya ada tahap persiapan, di mana untuk tahap persiapan ini yang pertama ada periksa semua instrumen yang digunakan. Setelah itu periksa instrumen yang berada di wadah steril. Lalu setelah itu periksa anestesi lokal, pastikan tanggal kadaluarsanya. Setelah itu periksa alat-alatnya seperti pisau bedah yang sudah dibuka. Setelah itu ada pasal squid. Setelah itu ada benang jahit. Lalu ada sarung tangan. Dan ada terus bedah. Setelah itu dan ditempatkan di daerah steril, dan tangan jangan menyentuh barang-barang yang sudah steril tersebut. Setelah itu pilih material yang tipe dan ukurannya yang sesuai. Lalu yang selanjutnya
Cuci tangan menggunakan antiseptik. Setelah itu keringkan tangan dengan handuk atau dengan handuk yang steril. Nah, baik, setelah itu saya akan menggunakan hand gloves. Setelah itu saya minta asisten atau perawat untuk membuka ampul anestesinya, tutup anestesi dan memegang anestesi tersebut. Saya akan mengambil lidocaine dengan jarum suntiknya. Setelah itu, yang pertama saya akan melakukan tahap packing. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan tahap packing, di mana saya akan mengusap tempat suntikan kulit dengan propylene iodine atau bisa menggunakan alkohol atau antiseptik dengan cara membalut pembersihan melingkar. Setelah itu, saya akan menutupnya dengan tirai yang steril. Lalu setelah itu saya akan tusuk jarum suntik dengan arah 90 derajat di permukaan kulit. Tarik sedikit untuk memastikan tidak terkena pembuluh darah, dan pada saat dilakukan anestesi ini lihat apakah kulit menghasilkan wel atau membengkak. Kemudian arahkan jarum pada 45 derajat dan cabut. Setelah itu pastikan untuk tidak dilakukan injeksi secara tiba-tiba dalam volume yang besar karena dapat menyebabkan rasa sakit. Pastikan pada area infiltrasi ini tidak terdapat lesi di sepanjang gari yang insisi. Setelah itu, tunggu anestesi ini bekerja, di mana untuk infeksi ini reaksi dan responnya ini alergi terhadap anestesi lokal. Bisa terjadi karena injeksi anestesi intravena bisa muncul tanpa disengajai, baik secara langsung ataupun adanya tambahan adrenalin. Setelah anestesi bekerja ini, baik, lalu selanjutnya setelah anestesi bekerja ini, buatlah dengan saratan dengan pisau bedah dengan cara memasukkan pisau sekitar area 90 derajat dari kulit dan miringkan dengan pisau dengan arah 45 derajat. Saat ingin melakukan area sistem sila ini dilakukan dengan posisi 45 derajat. Diubah kembali ke posisi 69 derajat, kemudian keluarkan pisau dari kulit. Kemudian dengan metode rip knob. Kemudian ikat sampul dengan hati-hati. Waktunya 2 orang 20 menit ya, saya bilang sama yang lain.
Lalu setelah ditali simpul ini, lalu potong ujung jahitan sekitar 0,5 cm dari permukaan kulitnya. Baik, lalu setelah lakukan jahitan dengan sempurna menggunakan teknik yang sama yaitu rip knot, dan saat melepaskan jahitan ini, potong rata jahitan ini dengan bagian bawah dari jari jaringan yang untuk memperlihatkan panjang jahitnya. Karena panjang jahitan ini dapat berpotensi terkena infeksi sehingga tarik jahitan di bagian tengah luka. Serta lakukan latihan untuk lalu serta lakukan untuk jahitan vertikal. Waktunya bentar lagi. Baik, setelah melakukan tahap ini, kita memastikan ada evaluasi dan dokumentasi, di mana untuk evaluasi ini apakah semua bagian dari sepanjang luka ini sudah dilakukan penjahitan dengan baik. Lalu evaluasi apakah ada pendarahan lagi terhadap luka ini, dan tutup bagian lukanya dengan menggunakan pasta steril. Untuk dokumentasi ini berupa dengan tanggal dan waktu tindakannya, yaitu diagnosis dan jenis tindakan, lalu jenis dan ukuran jahitan, kemudian kesulitan pada proses tindakannya, lalu nama operator dan tanda tangan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tindakan pada hari ini selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.